Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ziyadatul habaib al-syurafa wa sa'adatul ulama lil fudula wa jamil hadirin wal hadirat rahimakumullah, amma ba'd. Yang saya hormati kepada para jamaah pengajian Masjid Darur Rahman, kedua kalinya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tidak pernah terukur, sehingga kita sebagai hambanya selalu tetap bersyukur. Kedua kalinya sholawat ma'asalam marilah kita curah limpahkan junjungan baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman serba ilmu seperti sekarang. Untuk seperti biasa, acara pada malam hari ini pengajian kitab Ayyuhal Walad, yang mana kitab ini adalah isi daripada fatwa-fatwa Imam Ghazali, yang mana ketika pada malam itu beliau didatangi oleh seorang santrinya yang memberikan beberapa masail pertanyaan-pertanyaan yang berlaku di masyarakat. Bagaimana Imam Ghazali, akhirnya beliau mengutarakan fatwa-fatwanya, kemudian ditulis oleh santrinya sehingga jadi kitab yang berupa kitab Ayyuhal Walad. Di sini kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah untuk Hadratus Syekh Imam Ghazali dan guru-guru yang terdahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan laru Syekh mu'allif hadal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa khususan laruhi fi hadal majlis mubarak rahmatullahi alaihim syaulillahi lahum. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Langsung mulai mawon. Wala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ayyuhal waladu, hey eling-eling bocah, malam ta'mal ma utawi perkara, ma utawi barang lam ta'mal kang ora ngamal sopo sira, iku lam tajid ora nemu sopo sira al ajra ing ganjaran, hukia den ceritaken sopo anna rajulan ing setuhune wong lanang min bani Israila saking bani Israil. Maksud daripada lafad malam ta'mal, lam tajidil ajra, jadi perumpamaannya segala apapun suatu amaliyah yang kita lakukan itu tidak akan menemukan ganjaran, tidak akan membuahkan suatu hasil jika di dalam diri kita pribadi masih ada niat yang salah. Seperti halnya diceritakan oleh beliau yang mana terjadi pada si rajul pada zamannya Bani Israil. Abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, faradallahu ta'ala ayyajluwahu alal malaikati fa arsalallah ilaihi malakan yukhbiruhu. Jadi seorang rajul ini bisa terbilang seseorang yang terkemuka dalam masalah ibadah. Sampai zaman 40 tahun beliau itu melaksanakan ibadah, siang digunakan untuk puasa, malam untuk wirid. Akhirnya Gusti Allah memberikan suatu kasab pada si abid tadi. Kasabnya apa? Bisa melihat suatu perkara-perkara yang sifatnya gaib seperti para malaikat. Gusti Allah ngutus kepada malaikat tadi, "Hei malaikat, coba kamu dekati orang yang sedang beribadah di masjid itu." Akhirnya malaikat dengan rasa patuhnya mendekati seseorang abid tersebut, kemudian berkata,
ma'atil kal ibadati la yaliqu bihi dukhulul jannah. Hai abid, hai orang yang lagi ibadah, apakah dengan amal ibadah kamu itu bisa masuk surga? Amal ibadahmu itu tidak seberapa katanya. Akhirnya malaikat itu bingung, dibuat bingung dengan jawaban si abid. Jawaban si abid apa? Nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu. Bukannya saya dijadikan oleh Allah untuk beribadah, maka apa salahnya jika saya beribadah zaman 40 tahun? Karena hakikatnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Saya tidak pernah mengharapkan surga atau apapun. Karena perihal itu emang hakikatnya sudah mesti daripada Gusti Allah itu sendiri. Akhirnya bingung, malaikat dibuat bingung. Falam maraja'a malaku qala ilahi. Cengeng malaikat. Ngomong Gusti Allah, Gusti ngerjani baik. Masuk kula dikongkon sing ora-ora. Ang ta'alamu bima ola. Udah pokoknya kamu yang lebih tahu, Gusti. Akhirnya Gusti Allah berkata, faqala Allah Ta'ala idza huwa lam yughrid an ibadatina fanahnu ma'al karami la tughrid anhu. Wahai para malaikatku, perhatikan si abid tadi. Jika memang di dalam hatinya dia beribadah karena mengabdi kepadaku, maka akan aku berikan rahmat kepadanya. Jadi perihal rahmat itu sebenarnya innallaha qaribun minal muhsinin. Innallaha qaribun minal muhsinin. Rahmat bisa datang kepada umatnya Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi, itu karena umatnya Kanjeng Nabi melakukan suatu perbuatan baik, maka kemudian datang rahmat. Maka bagaimana jika seorang pemabuk, apakah mungkin dia mendapatkan rahmat? Ya kan? Itu hidayah, beda lagi. Jadi kalau yang namanya rahmat itu sebenarnya amal ibadah yang kita lakukan, kemudian ya kayak denek ibadah-ibadah magdoh ya kayak sholat, kemudian wiridan, baca Quran. Apakah itu bisa menjamin kita untuk masuk surga? Tidak. Semata-mata semuanya karena rahmat Gusti Allah. Nah, rahmat Gusti Allah itu dekat dengan orang-orang yang melakukan suatu kebaikan. Jadi dibalik sifatnya, kesinambungan di situ. Nah, kemudian ketika Gusti Allah berkata, jika memang benar-benar si abid tadi ikhlas beribadah karenaku, maka dikumpulkan semua para malaikat. Gusti Allah matur lagi, bilang lagi kepada malaikat, ishhadu ya malaikati ini qad ghafartu lahu. Saksikanlah para malaikat, aku telah mengampuni dosa orang tersebut, maka masukkan dia ke dalam surga jika dia mati. Akhirnya emang karena bukan masalah faktor ibadahnya, tapi karena faktor keikhlasannya. Ikhlas teh berat ya kadang-kadang. Dilanjut waqala landau sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngucap sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Di sini secara tekstual hadis menjelaskan bahwasannya kita itu untuk saling berintrospeksi. Hasibu, hisablah diri kalian masing-masing sebelum hisab itu datang. Jadi hisab itu datang itu hisab yang ditentukan oleh Allah. Kemudian wazinu a'malakum, timbanglah amal ibadah kalian selama di dunia. Sudah pantaskah kita mendapatkan rahmat dari Gusti Allah? Sebelum amal timbangan itu sudah ditetapkan. Jadi fokus intinya tekstual hadis ini terfokus pada per individu setiap manusia, bukan sifatnya universal. Jadi sifatnya memang khusus. Udah cukup kamu ibadah, nggak usah ngelihat orang lain. Kamu ingin sodakoh, nggak usah pengen dilihat orang lain.
karena perhitungan nanti ketika, jadi yang namanya ikhlas atau nikmat, orang bisa bersyukur, itu kuncinya satu aslinya. Jangan lihat hidup orang lain. Baru kita bersyukur. Baru kita bersyukur. Iya. Kuncinya di situ. Ketika kita ingin bersyukur ataupun ikhlas, jangan lihat hidup orang lain. Maka di sini Kanjeng Nabi menjelaskan jika setiap amaliyah apapun jangan terfokus pada makhluk. Jadi ketika seseorang beramal karena makhluk, maka itu dinyatakan seseorang tersebut syirik. Kita beramal karena makhluk, itu syirik. Kenapa syirik? Kita ngaji, contoh kita ngaji. Ngaji biar kelihatannya bekal. Ya kan? Berarti semata-mata bukan karena lillah. Itu syirik. Sudah menyekutukan Gusti Allah. Tapi juga ketika seseorang ingin ngaji, tapi gara-gara di sini banyak, jadi balik lagi malu. Meninggalkan suatu perihal ibadah karena manusia, itu namanya riya. Jadi ketika setiap ada refleksi badan yang mengajak kita untuk kebaikan, nggak usah pikir panjang, laksanakan. Karena di antara keduanya ada riya, ada syirik. Ketika kita melakukan suatu amal karena manusia, maka itu syirik. Ketika kita meninggalkan suatu amal karena manusia, itu riya. Makanya di dalam riya itu ada riyado, pembiasaan. Nah, ada pembiasaan. Iya, pembiasaan. Iya, koreksi diri. Contoh kecilnya kan kayak perumpamaan. Kayak kita punya baju baru lebaran. Pasti ada niatan ingin riya, pamer ya, punya baju baru. Lebaran bisa beli baju baru. Itu pertama ya riya dulu. Riya dulu. Cuman setelahnya terbiasa, hari itu pakai baju itu, hari itu baju itu. Yang tadinya wow juga ketika sudah sering kan biasa. Nah itu timbul baru ikhlas. Jadi emang faktor ikhlas itu nggak langsung instan. Jadi harus ada riadohnya. Harus ada riadohnya. Kemudian di sini nih Sayyidina Ali juga berkata, man utawi sapane wong dzona kang nyana sapa man anahu ing setuhune kelakuan bidunil jahli kelawan tanpa nemen-nemeni iku yasfilu tumeka fahuwa mangka utawi man iku mutamanin wong kang ngayal. Seseorang yang punya angan-angan tinggi tetapi tidak ada usaha dari kepribadiannya, maka itu maka itu yang bisa di cita-cita halus tapi mah ngayal kayak itu kena kebaikan lah itu namanya. Oh, tindak kebaikan. Jadi ada yang sifatnya hayalan, ada yang sifatnya tafakur. Jadi kalau misalnya hayal, kita itu hanya berangan-angan yang sifatnya duniawi. Enak ya kalau misalnya hidup jadi pak kiai, hidup tinggal jago ngaji, ya kan? Itu ngaji kemudian duit lancar. Di dunia ini yang nikmat tuh satu, mandeng orang. Padahal orang yang lakuin kan belum tentu enaknya. Soalnya faktor jadi kiai kan ruang lingkup batas geraknya terbatas. Kiai enggak mungkin makan di tengah jalan karena wirainya. Sedangkan kita orang-orang am yang sifatnya umum, makan di jalan bisa. Makanya kadang-kadang kalau orang lihat kan enak ya jadi si ini, hidupnya kayak gini. Cuman yang rasanya kan nggak tahu. Nah di situ faktor hayal itu hanya yang bermain logika tanpa memainkan perilaku. Sedangkan tafakur, bedanya antara khayal sama tafakur. Kalau tafakur itu berangan-angan. Contoh gini, kita kok bisa lupa sama Gusti Allah, sedangkan ruang lingkup kita itu zat yang makhluk yang diciptakan semuanya dari Gusti Allah. Contoh kayak gini, kalau misalnya orang pacaran kadang-kadang selalu ingat sama pacarnya, ingat lagi. Padahal orangnya jauh. Sekarang yang dekat
Contoh saya lihat Kang Rohimat. Mikir lagi Kang Rohimat tuh ciptaan siapa? Ciptaan Gusti Allah. Berarti kan kudune eling terus. Karena Gusti Allah kok. Bilang kucing sudah dina Gusti Allah. Allah lagi. Jadi setiap makhluk hidup apapun ya teringatnya sama Allah. Jadi harusnya kita tuh susah lupa sama Gusti Allah tuh. Soalnya manifestasi atau gambaran di sekitar kita itu emang perumpamaan supaya kita ingat. Nah itu tafakur. Itu bisa tafakur secara logika, analisis. Nah kalau misalnya di masalah ibadah, seperti halnya, enaknya jadi Pak Kiai, atau enaknya jadi ustaz, tinggal ceramah dapat amplop umpamanya. Ya berarti gimana caranya kita itu bisa setara dengan beliau walaupun tidak menjadi beliau. Jadi saya itu pernah dikasih nasihat atau saran sama Pak Kiai, kalau misalnya kamu tidak bisa jadi kiai, paling enggak kamu itu tetap ngikutin jejak-jejak kiai. Kan kayak gitu. Nanti suatu saat ada asarnya. Bedanya gini, kalau misalnya orang jadi kiai itu masyhur, kalau yang enggak jadi kiai tapi ikut di jalannya kiai, itu punya asar. Punya asar tuh punya bekas, punya amal ibadah. Enggak perlu masyhur tuh. Soalnya yang namanya masyhur kan itu penilaian makhluk. Sedangkan makhluk itu kadang-kadang sering ditipu oleh basor. Kalau makhluk itu sering ditipu oleh basor karena kita itu manusia susah marifat. Jadi kadang-kadang basor yang melihat, bukan basiroh, bukan mata hati, tapi mata ini. Lihat orang yang hidupnya di diskotik, oh kayaknya itu orang ahli dosa, ahli neraka. Padahal belum tentu. Kadang-kadang di diskotiknya entah wirid, entah apa, Allah. Orang. Diucapkan lagi oleh Hasan Basri, mungkin nopo. Hasan sahabat Hasan Imam Hasan niku tolabul jannah bila amalin dzanbun minadzunubi. Jadi seseorang yang mengharapkan surga tanpa adanya amal ibadah itu merupakan sumber daripada dosa. Itu mengharapkan surga. Perihalnya bagus. Jadi seseorang mengharapkan surga. Cuman nggak ada amal ibadah, nggak ada amaliyah untuk menuju kepada surganya, itu sumber daripada dosa. Sumber dosa berarti kan konen nyalarku, dosaku mendi-mendi. Ya contoh kayak wong ahli maksiat, cuman laka keinginan pengen berubah, cuman kayaknya enak ya adem ning surga. Iku dosa mengkono nempe jari Imam Hasan. Sanes jari kula. Jari Imam Hasan. Soalnya beliau tokoh sufi yang sudah mendalami ilmu ibadah nemen lah. Kayak dene siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai 75 tahun kalau nggak salah ibadah, sampai ngelihat wujud manusia itu aneh. Padahal dirinya manusia. Jadi beliau itu mengasingkan dirinya untuk beribadah kepada Gusti Allah. Manunggaling lah bahasanya. Pergi ke hutan, di hutan ibadah makannya seketemunya. Akhirnya selama zaman segitu beliau sudah tajribahnya pulang ke desa asalnya, daerah Baghdad. Ketika lihat manusia aneh, seperti lihat hewan. Padahal dirinya manusia. Berarti kan saking tidak pernah berinteraksinya dengan manusia. Kemudian wudhu maghrib itu bisa digunakan untuk sholat subuh. Jadi nggak pernah tidur beliau tuh selama zaman 75 tahun. Sampai ketika pulang di rumah beliau jadi kiai gede atau ulama sufi terkenal, maksa pasti ada ulama-ulama sekitar yang nggak suka sama beliau. Akhirnya kumpul orang tujuh mengetes kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kumpul rembugan orang 7. Coba yuk nanya ke Syekh Abdul Qadir, kalau emang dia benar-benar wali, kita pasti ditunjukkan oleh karomahnya. Akhirnya jajal sowan ke Syekh Abdul Qadir. Tok. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih mangga melebet. Udah kumpul duduk 7 orang. Akhirnya Syekh Abdul Qadir itu mengambil teko. Kemudian diisi per gelas. 7 gelas tadi diisi. Diminum, rasanya beda-beda.
Kira sajahe, kira semarjan. Wah iya, ya wis pakai kapunten pada pamit. Balik lagi. Jadi cuman hanya mengetes keilmuan beliau. Secara langsung beliau buktikan. Kemudian beliau juga punya salah satu santri. Jadi ada seseorang yang menyantri kepada dirinya. Santri itu kurus kering. Padahal kiriman lancar dari orang tuanya. Akhirnya orang tuanya datang ke pondok. Kemudian matur kepada Syekh Abdul Qadir. Yai, anak saya kenapa kurus kering seperti ini? Apakah nggak pernah dikasih makan? Pas posisi seperti itu, Syekh Abdul Qadir lagi makan daging ayam. Enak-enakan. Lagi makan daging ayam, nyantap segala macam laukan. Terus wali santri ngomong segala macam yang nggak enak. Didengar oleh telinga Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir gini. Santrinya ibu bisa nggak kayak gini? Coba lihat saya. Daging ayam itu dimakan, udah habis, tulangnya dilempar. Dilempar jadi ayam lagi. Syekh Abdul Qadir waliullah. Hidup ayamnya. Bisa nggak kayak gitu? Gak bisa. Ya udah, puasa dulu. Susah emang. Susah. Bukan makomnya. Daging ayam biar ke ayam gitu. Gitu ah. Gitu terus. Wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Hasan, sapa Imam Hasan, alamatul haqiqati tarkul mulahadatil amal la tarkul amal. Jadi tanda-tanda daripada iktikad ikhlas itu bukan berarti meninggalkan amalnya. Bukan berarti yang namanya ikhlas itu bukan berarti meninggalkan amal. Jadi tinggal amal. Seseorang yang bisa melakukan ikhlas itu seseorang yang terus melakukan amalnya secara terbiasa, rutinitas, mudawamah, baru dia ikhlas. Karena seseorang yang beramal pasti seseorang tersebut pernah salah. Maka terus terulang kebaikan. Seperti itu. Contoh gini lah. Kamu pernah ngaji nggak? Pernah. Aduh, saya ngaji salah mulu. Kamu ngaji nggak? Ya saya ngaji. Cuman kadang-kadang salah mulu. Yang satunya bilang, saya mah nggak pernah salah. Ditanya, kamu pernah ngaji nggak? Enggak. Ya salah dari mana? Kan nggak pernah amal. Kamu kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang yang beramal itu harus pasti kudu siap salah lah. Dan ikhlas itu bukan berarti meninggalkan daripada amalnya, tetapi membiasakan amalnya. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayasu man dzana nafsuhu. Al-qayasu utawi wong kang pinter iku man wong dana kang nuduhaken sapa man nafsahu ing awak dhewe keman. Wa milalan ngamalaken sapa man lima krono barang ba'dal mauti ing dalam sakwise mati neman. Nah, seseorang yang pinter kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seseorang yang pinter itu bukan seseorang yang selalu mempunyai inovasi-inovasi baru atau perihal-perihal yang belum pernah ditemukan siapapun. Jadi perihal pinter di sini kata Kanjeng Nabi, orang yang selalu menunjukkan kepada dirinya atas amal apa yang sekiranya manfaat ketika nanti dibawa mati. Itu yang dikategorikan pintar. Wal ahmaku man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah taala al-amaniyah. Nah, seseorang yang ahmak, yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tetapi beliau mempunyai keinginan untuk dekat dengan Allah. Apakah mungkin? Nggak mungkin. Nah, itu bodoh makanya. Ingin dekat dengan Allah, tetapi nggak mau ngikutin jalan untuk bertemu sama kekasih Gusti Allah.
Kan keder kari kitab akhlak ngajine Allah kabeh. Wis bahasa Gusti Allah kabeh. Sangel. Ya mudah-mudahan bisa jadi iktibar, perumpamaan. Jadi emang perihal susah itu kadang-kadang sebenarnya semua orang itu settingan aslinya. Orang itu settingan. Ketika seseorang itu ingin pintar, maka sekolahkan dia atau ya sekolahkan dia di ruang lingkup seseorang yang ahli belajar semua. Contoh kecil gini. Anak kecil ketika diurus oleh hewan, apakah ketika sudah besar nanti dia akan tetap menjadi kebiasaan manusia? Tidak. Contoh bayi diurus sama kingkong. Ketika gede nggak bisa ngomong. Makan juga langsung pakai mulut. Jadi Tarzan. Itu kejadian real. Sesuai analisa. Jadi di daerah Korea itu ada seorang anak yang masih bayi, yatim piatu. Dikasih ke yatim piatu tersebut disuplai dana oleh pemerintah, tetapi anak tersebut tidak diurus. Ditaruh di ruang lingkup yang kotakan kecil gelap. Jadi ketika lapar dia nangis, ketika sudah kenyang dia diam. Cuman dikasihin aja. Nggak disuapin atau apa. Nah ketika sudah beranjak dewasa, orang tersebut tingkah makannya, jadi yang ada di dalam karakteristik dirinya hanya sifat emosional dan takut. Ketika dia tidak suka dia marah. Ketika dia sedih dia menangis. Mangan langsung nganggo cangkem. Itu manusia. Manusia itu non alamiah. Tapi kalau misalnya hewan itu alamiah. Walaupun kucing kecil diurus sama manusia, ketika besar tidak mungkin tingkah lakunya seperti manusia. Tapi kalau misalnya bayi diurus oleh hewan, bisa kemungkinan ketika besar sifatnya seperti hewan. Sama di sini juga. Ketika seseorang ingin alim, maka kumpullah dengan orang yang ahli ilmu. Ketika orang tersebut ingin hidup di kalangan maksiat, maka kumpul dengan orang-orang maksiat. Jadi Gusti Allah memang sudah menentukan paknya masing-masing. Ketika orang tersebut pemabuk, maka ditempatkan di pemabuk. Cuman ketika ada niatan untuk berubah, maka dia akan berkumpul dengan sendirinya dengan orang-orang ahli ngaji, ahli ilmu. Ayyuhal waladu hei eling-eling bocah kam min layalin, kam utawi piramin layalin saking piro-piro wengi ahyataha iku ahyataha ngurip-ngurip sapa sira ing wengi ditikroril amali, ditikroril ilmi kelawan bulan baleni ilmu. Jadi di sini Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu bertanya kepada santrinya, berapa malam engkau gunakan untuk belajar ilmu, mutolaah ilmu, kemudian engkau haramkan dirimu untuk tidur demi mutolaah ilmu? Berapa malam? Sampai ditanya seperti itu. La a'malakana ba'ithu fihi in kana nailal aradi dunya wajaba hutamiha wa tahsila manasfibiha wa mubaha alal iqrari ila akhirih. Jadi kata Imam Ghazali, apakah mungkin kalau misalnya kita itu setiap malam membahas ilmu ini itu, berbincang-bincang perihal ilmu dan sebagainya, apakah mungkin itu bisa menjadikan kamu selamat? Belum tentu. Makanya belum susu gana. Iya, susu gana. Jadi mohon. Jadi kalau misalnya rojaknya, pengharapannya itu sebenarnya kalau misalnya itu kan antara rojak dan khauf itu dua sifat yang berkesinambungan. Jadi ketika kita hanya sebatas roja itu nggak boleh. Ketika khauf aja nggak boleh. Saya kalau misalnya di pengajian seperti ini, kemudian babnya khauf, saya nggak berani ngomong ceplos kayak gini. Soalnya saya takut apa? Takut apa yang saya omongkan belum bisa saya praktekkan, belum bisa saya lakukan. Cuman saya roja, mengharapkan, ayo bareng-bareng gitu. Nah di sini pun sama, ketika kita hidup di masjid, entah itu kumpul dengan majelis ilmu, pasti ada malaikat pencatat.
Amal baik. Catat lah amalnya. Ada. Ayat apa? Tenang, gak bakal kopong. Api. Ini kalau bikin gagal. Syariat Nabi. Nah, di sini ada lagi sebagian apa? Dalil atau ucapan Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi yang berupa syair. Ucapan seorang penyair dari tanah Arab. Syahrul uyun nil ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Maksudnya apa? Syahrul uyun, meleknya mata dikarenakan selain daripada Gusti Allah, maka hukumnya dha'i, sia-sia. Jadi kita melek, cuman tujuannya selain daripada Gusti Allah, bukan untuk Allah. Sia-sia meleknya. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Nangisnya seseorang bukan karena Gusti Allah, batal nangisnya. Percuma. Ini Masya Allah, kalau ilmu tasawuf ini ilmu secara pengkajian diri aslinya. Pengkajian diri. Jadi adanya majelis, suatu forum membuka pengajian akhlak bukan untuk perdebatan, emang untuk introspeksi. Dan saya pun yang menjelaskan merinding. Merinding aslinya. Ayuhal waladu isma syi'ta ila akhirih. Mungkin barangkali ada yang perlu dibicarakan, silahkan. Silakan bah, ayo bah, sok. Cukup sekian dulu pengajian malam hari ini. Gak ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, dan mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini menjadi amal di akhirat nanti, menjadi berkah untuk kemaslahatan kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.